Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Fatihah. Imam al-Fatihah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang sholat pada subuh rahimahullah. Alhamdulillah, kembali pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan Allah kemauan dapat berhadir di dalam masjid yang muda ini untuk melaksanakan ibadah sholat pada subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. InsyaAllah nanti sampai memasuki waktu sholat sunnah isya. Kemudian sholat bersalam adalah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali pada kesempatan ini kita sambung pengajian kita, yakni memasuki bab tentang masalah sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil Jum'ati. Ini bab menerangkan tentang sholat Jumat. Sholatul Jum'ati rak'atani tu'addayani bil yaumil ma'ruf. Salat Jumat adalah salat yang dilaksanakan 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari yang telah kita maklumi, yang telah kita ketahui. Fi waqti zuhri, yang dilakukan pada waktu zuhur. Wa sumiyal yaumu al-jum'ata lijtima'in nasi fihi lis-shalah. Dinamakan hari tersebut dengan hari Jumat karena berkumpulnya manusia pada hari itu untuk melaksanakan sholat. Kalau bahasa kita Bapak Ibu, pada hari itu manusia banyak berkumpul untuk melaksanakan sholat, yakni sholat Jumat. Wakilah ada ulama mengatakan hari tersebut dinamakan hari Jumat li'ijtima'i Adama bihawabi, karena berkumpulnya Nabi Adam beserta Sayyidatina Hawa pada hari tersebut. Yang mana Bapak Ibu, pada hari Jumat itu sunnah kita melakukan akad nikah pada hari Jumat dan tempatnya di masjid. Kenapa? Karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pada hari Jumat itu pernikahan pertama, nikahu Adama wa Hawa fi yaumil Jumat. Pernikahan Nabi Adam dan Hawa itu dilakukan pada hari Jumat. Kemudian lagi nikah Yusuf alaihi salam Zulaikha. Pada hari Jumat juga
itu nikahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kemudian lagi nikah Musa alaihi salam Safurah binti Syuaib alaihi salam. Pada hari Jumat juga pernikahan Nabi Musa dengan Safurah, anak daripada Nabi Syuaib alaihi salam. Kemudian lagi nikah Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalam Balqis. Pada hari Jumat juga pernikahan Nabi menikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian lagi nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Pada hari Jumat juga Rasulullah melakukan pernikahan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan lagi diantaranya nikah Ali radhiyallahu anhu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan pada hari Jumat juga pernikahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nah, jadi ada kil mengatakan hari dilaksanakannya sholat 2 rakaat tersebut dengan hari Jumat karena pernikahan atau pertemuan Nabi Adam dengan Hawa. Wa huwa sayyidul ayyam wa afdalu ayyamil usbuh. Hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu daripada hari-hari di dalam satu minggu dan sepaling afdal hari di dalam satu minggu. Kemudian wal mu'tamad annaha shalatul mustaqillatun. Menurut kaul yang mu'tamad bahwasanya sholat Jumat itu sholatul mustaqillah, yaitu sholat yang tersendiri. Walaysa zuhran maqsuratan, bukan sholat Jumat itu sholat yang dikasar menjadi 2 rakaat. Kan kita kadang mendengar bahwasanya khutbah Jumat itu pengganti 2 rakaat daripada sholat zuhur atau sholat Jumat. Jadi menurut kaul mu'tamad, sholat Jumat adalah sholat yang tersendiri, bukan sholat zuhur yang bisa dikasar. Walihada, karena inilah sholat zuhuri la tughni ma'a imkanil Jumat idza lam yadhiqil waktu. Karena alasan inilah sholat Jumat itu terasing, bukan sholat zuhur yang dikasar. Maka sholat zuhur tidak dapat mengganti sholat Jumat selama orang tersebut memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi yang tidak ada uzur, sholat zuhurnya di rumah mengganti Jumat tidak cukup. Catatan idza lam yatiqil waktu, apabila waktu sholat Jumat masih ada. Jadi bapak-bapak, sholat Jumat yang kita lakukan wajib melakukannya berjamaah minimal 1 rakaat. Jadi andai kata ada bapak-bapak yang masuk 1 rakaat sholat Jumat, maka ketika imam salam dia cukup menambah 1 rakaat. Kenapa? Karena dia dapat 1 rakaat beserta imam. Jadi 1 rakaat masuk. Tapi kalau dia sholat Jumat masuk 2 rakaat, arti masuk 2 rakaat barangkali ketika datang imam sudah rukuk rakaat yang kedua. Datang masuknya 2 rakaat, ketika imam salam maka berdirinya wajib menambahnya 4 rakaat. Jadi niatnya tetap Jumat, tapi karena masuk 2 rakaat, maka ketika dia nambah kewiirnya zuhur atau 4 rakaat.
Tapi hampir tidak pernah kita melihat orang yang masuk sembahyang Jumat. Kenapa? Barangkali kalau ada yang terlambat orang sembahyangan kadirnya masjid dekat. Nah, jadi itu selama waktu tidak sempit maka dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian fadilatuha, adapun fadilah daripada sholat Jumat, hiya afdalus shalawatil mafruḍah. Sholat Jumat adalah sholat yang paling afdal di antara sholat mafruḍah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu lebih afdal adalah sholat Jumat dibanding sholat yang tersebut. Wa jama'atuha afdalul jamaah. Berjamaah melaksanakan sholat Jumat itu sepaling afdal melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat Jumat hukumnya wajib berjamaah. Sedangkan sholat yang mafruḍah yang 5 waktu itu hanya sunnah muakkadah. Wa hiya min khususiyati hadhil ummah. Sholat Jumat ini adalah sholat yang khusus, hanya ada pada ini umat, yang di umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kekhususan atau keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sama lah Bapak Ibu, sholat mafruḍah yang 5 waktu itu sholat yang khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Artinya keistimewaan. Sedangkan umat-umat sebelumnya ataupun rasul-rasul sebelumnya tidak pernah yang ada diwajibkan 5 waktu dalam satu hari satu malam. Wafil hadis, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara fadilah salat Jumat, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu di dalam satu hari satu malam. Artinya antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat sampai salat Jumat yang berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, bulan Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Mukaffaratun lima bainahunna, itu menjadi kafarah sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Artinya dari sholat zuhur sampai asar, antara itu dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan asar kemudian maghrib, dosa yang dilakukan antara asar dan maghrib juga dikafarat atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus. Dan sholat Jumat sampai Jumat yang akan datang di dalam satu minggu juga dikafarat dosa-dosa yang dilakukan. Dan juga dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, dosa yang dilakukan diantaranya juga dikafarat atau dihapus Allah Subhanahu wa taala. Catatan, idza wujudinibatil kabair, apabila orang tersebut menghindari dosa-dosa besar. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, antara sholat ke sholat yang lainnya, Jumat lainnya itu akan dikafarat dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar itu perlu taubatan nasuha, betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ada surah-surah wa man ghassala yaumal jumu'ati wa ghatasana. Siapa saja yang membasuh kepalanya pada hari Jumat, wa ghatasala, dan mandi, wa bakkara wa batakara,
dan siapa saja yang berpagi-pagi dan bersegera berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, wa masa walam yarkab, ketika dia menghadiri sholat Jumat dengan berjalan kaki, bukan pakai kendaraan. Wadana minal imami fastama'a walam yalhu, kemudian orang tersebut dekat daripada imam, fastama'a, kemudian mendengarkan ketika khutbah, walam yalhu, dan tidak melakukan sesuatu yang sia-sia atau main-main. Kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin, maka setiap langkah dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu bagaikan amal selama 1 tahun. Ai ajru siyamiha wa qiyamiha, menyamai puasa 1 tahun dan malamnya melaksanakan ibadah sunnah. Nah, tadi orang yang mandi, bersegera dan jalan kaki, dan ketika di masjid dia dekat dari imam. Jadi artinya bapak-bapak, yang kita duluan datang ke masjid, usahakan ambil saf yang pertama. Jangan datang duluan mencari pesantren di pas angin, rugi. Kemudian mendengarkan khutbah, kemudian tidak melakukan yang sia-sia, yang main-main, maka setiap langkah yang ia jalan ke masjid tersebut dihitung puasa siang harinya, sholat sunnah malam harinya selama 1 tahun. Jadi intinya bapak-bapak, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi riwayatun ukhra lam yustaratul masjid. Di dalam hadis lain itu tidak disyaratkan jalan kaki. Nah, kalau hadis yang awal tadi disyaratkan wa masa wa lam yarkab, jalan kaki tidak pakai kendaraan. Tapi di dalam riwayat yang lain lam yustarat al masjid, tidak disyaratkan jalan kaki. Apalagi kita zaman sekarang ada pakai kendaraan, silahkan pakai kendaraan. Jadi intinya usahakan bersegera kita ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan mengambil, usahakan shaf yang pertama. Kemudian lagi sunnatu fardhiyatiha, sanatu fardhiyatiha, tentang tahun difardukannya sholat Jumat. Furidat bi Makkah lailatal Isra'i wal Mi'raj, sholat Jumat difardukan atau diwajibkan di Makkah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah lailatal Isra'i wal Mi'raj, pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi kan Bapak Ibu, kita mengetahui sholat 5 waktu itu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga malam itu diwajibkannya sholat Jumat. Dan otomatis termasuk juga pada ketika itu diwajibkannya berwudu. Jadi ada orang tanya kapan diwajibkannya wudu? Wudu diwajibkan ketika diwajibkannya ibadah sholat 5 waktu tersebut. Wa awwalu man shallaha As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Orang yang pertama melaksanakan sholat Jumat tentunya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Ma'a Mus'ab ibni Umair. Di antaranya lagi sahabat yang pertama melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah adalah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Nahiyata Quba bil Madinah, yang dilaksanakan di lapangan atau di pelataran Masjid Quba ketika di Madinah.
bil Madinatil Munawwarah, ketika di Madinatul Munawwarah. Jadi diwajibkannya sholat Jumat di Mekah dilakukannya ketika di Madinah. Walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Rasulullah belum lagi mengerjakan sholat Jumat ketika masih berada di Makkah. Padahal diwajibkannya sama pada malam Isra Mi'raj. Kenapa? Li adami tamakkunihi minha. Karena ketika berada di Mekah, Rasulullah tidak memungkinkan melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Likaunil muslimina mustakhfina. Pada ketika itu masih berada di Mekah, kaum muslimin masih lemah lagi, belum banyak lagi, masih takut untuk terang-terangan melaksanakan ibadah. Jadi diwajibkannya di Mekah, dan Rasulullah melaksanakannya adalah di Madinah. Kemudian surutu wujubil Jum'ah sab'atun. Syarat-syarat wajib melaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Jadi artinya kalau mencukupi yang 7 syarat ini, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama tentunya al-Islam. Syarat wajib melaksanakan sholat Jumat adalah orang tersebut beragama Islam. Wala tajibu ala kafiril asli. Maka tidak wajib sholat Jumat atas orang kafir yang asli, tapi wajib atas orang kafir yang tidak asli. Berarti ada di kafir yang palsu. Kalau kafir asli Bapak Ibu memang orangnya kafir non Islam mulai terlahirkan di dunia ini. Sedangkan orang murtad itu bukan kafir asli. Alhamdulillah. Seseorang yang terlahir daripada orang tua yang beragama Islam, otomatis dia beragama Islam. Naudzubillah, ketika sudah dewasa dia murtad masuk agama lain, itu kafir tidak asli. Yang artinya watajibu alal murtadi, wajib sholat Jumat atas orang murtad. Tapi ketika dia murtad itu tidak sah dia melaksanakan sholat Jumat. Arti wajib faya qadhiha nuran idza raja'a ila Islam. Orang yang murtad itu wajib mengqadha sholat Jumat, wajib mengqadha zuhur. Jumat itu diganti zuhur apabila dia kembali memeluk agama Islam. Jadi orang murtad itu Bapak Ibu wajib sholat, wajib puasa, dan wajib apa-apa yang diwajibkan kepada orang Islam. Cuma pada ketika dia murtad, dia tidak sah melaksanakannya. Yang artinya ketika dia kembali beragama Islam, wajib mengqadha apa-apa yang dia tinggalkan. Misalnya dia murtadnya masuk ke agama lain misalnya selama 5 tahun. Mungkin barangkali selama 5 tahun ini dan lain sebagainya dapat hidayah kembali memeluk agama Islam. Tapi berat apa-apa kewajiban wajib dia qadha. Tentunya sholat 5 waktu, puasanya dan lain sebagainya. Tapi kalau orang kafir asli tidak wajib. Dia sholat Jumat tidak wajib sholat yang 5 waktu, yang artinya ketika dia memeluk agama Islam maka dihitung 0 dari awal. Tidak ada yang wajib diqadha. Hati-hati kita sekarang nih Bapak Ibu, terutama kepada anak-anak kita yang perempuan. Jangan sampai dia sudah kenal terlena dengan orang non-Islam. Banyak memang agama lain yang masuk Islam, tapi hampir semuanya alasan masuk Islam hanya untuk menikah dengan orang Islam. Tapi nyatanya melaksanakan agama tersebut hampir tidak terlihat. Bahkan naudzubillah yang awalnya dia masuk Islam
Setelah berjalan beberapa tahun rumah tangga, punya anak, kembali dia masuk agama lain. Seorang perempuan ini apalagi yang hidupnya tergantung pada suami, artinya tidak ada pekerjaan, makan, minum, hidupnya semua tergantung pada suami. Ketika suaminya kembali agamanya, mau tidak mau ini berat, banyak yang ikut kepada agama suaminya. Kemudian yang kedua, syarat wajib Jumat al-bulugh, yaitu orangnya sudah balik. Fala tajibu ala shabi, maka tidak wajib sholat Jumat atas anak-anak. Arti anak-anak adalah orang yang belum balik. Laki-laki, tanda-tanda laki-laki yang sudah balik itu orangnya ihtilam. Mohon maaf, yaitu keluar air mani baik waktu tidur ataupun dalam keadaan jaga. Dan paling lambat balik baik anak laki-laki atau perempuan. Artinya kalau tidak ada tanda-tanda baliknya, paling akhirnya adalah umur 15 tahun. Laki-laki tidak ada ikhtilaf, umur 15 tahun maka otomatis menjadi balik. Anak perempuan demikian juga. Ada anak perempuan belum lagi datang bulan tapi umurnya genap 15 tahun bulan Qamariyah, maka otomatis dia menjadi orang yang balik. Sedikit nih mumpung saya ingat Bapak Ibu, kan kita kadang-kadang masjid itu mengadakan santunan untuk anak yatim. Ini bagus kan? Cuma jangan sampai penyalurannya tidak sesuai apa yang kita tentukan. Yang namanya anak yatim Bapak Ibu tidak ada batas umur. Memang kalau anak perempuan itu paling cepat masa balignya, masa datang bulannya itu umur 9 tahun. Kan kita masjid kadang membatasi kalau anak perempuan umurnya 10 tahun, laki-laki berapa tahun, 12 atau 14. Itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan dia sudah, kalau laki-laki sudah ihtilam apakah belum? Kalau perempuan sudah datang bulan apakah belum? Boleh masjid menentukan umur tapi tidak jadi patokan utama. Jadi kalau bisa panitia masjid ketika anak itu datang tentunya mendaftarkan diri sebagai anak yatim. Yang namanya anak yatim itu Bapak Ibu, seseorang anak yang orang tua laki-lakinya meninggal. Itu anak yatim. Datanglah anak yatim umurnya baru 9 tahun misalnya. Jadi untuk kenyataannya panitia ditanya sudah datang bulan atau belum, itu kuncinya. Kalau dia sudah datang bulan walaupun hanya 9 tahun, maka anak tersebut termasuk orang yang balik. Orang balik tidak lagi dinamakan anak yatim. Hanya laki-laki itu juga ditanya sudah ihtilam apakah belum, walaupun umurnya hanya 11 tahun, kita membatasi 14. Ditanya kalau sudah ihtilam, sudah ada mimpi, maka dia tidak lagi anak yatim. Kalau kayak itu Ustaznya bisa berdusta katanya uang tanggung jawab panitia. Yang jelas sudah ada usaha kita untuk meneliti anak yatim apakah tidak. Karena kalau dia sudah datang bulan, kalau laki-laki sudah ihtilam, maka dia bukan lagi anak yatim. Kita salurkan maka salah sasaran. Jadi kalau mau juga Bapak Ibu panitia masjid dan sebagainya, kalau mau membatasi buku boleh dari awal santunan untuk anak yatim ataupun tidak yatim yang batas umurnya sekian. Yang jelas orang tuanya yang laki-laki meninggal, anak baligh tidakkah, ini kita berikan umurnya sekian batas. Bolehlah kalau dari awal yatim dan tidak yatim pakai batas umur.
Tapi kalau atas nama santunan untuk anak yatim ini tidak tepat kalau orangnya sudah balik atau ada tanda-tanda sudah balik. Nah, jadi tidak wajib sholat Jumat atas anak-anak. Arti anak-anak itu belum balik. Wa tasihu minhu, akan tetapi sah sholat Jumatnya. Yang artinya anak-anak tidak wajib kalau dia ikut sholat Jumat sah sholatnya. Catatan idza kana mumayyiza, apabila anak tersebut adalah sudah mumayyiz. Mumayyiz ini kalau bahasa kita pengertiannya sudah dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kalau ta'rif di dalam kitab fikih, mumayyiz adalah yakulu wa yashrabu wa yastaji wahdah. Anak yang sudah bisa makan menyuap surat. Anak yang sudah bisa minum sendiri. Dan mohon maaf, anak yang sudah bisa bercuci setelah buang air besar bercuci sendiri, maka anak tersebut adalah sudah mumayyiz. Ini barangkali yang mumayyiz ini paling tepat kurang lebihnya 7 tahun. Kalau ada anak 3 tahun, 4 tahun itu tidak mumayyiz. Kenapa? Karena dia belum dapat membedakan mana yang baik yang tidak. Ini barangkali kalau ada orang perempuan, ada anaknya umur 3 tahun, yang mohon maaf barangkali suka berak, orang tuanya kecapean, bu mama juga basuh surakan, ada yakin basuh. Ada sari, ada anak umur 3 tahun, jadi di hati bukan berbasuh, di udaknya dari najis. Nah, itu belum mumayyiz terkembang. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, syarat wajib Jumat adalah orang yang berakal. Fala tajibu alal majnuni, maka tidak wajib oleh sholat Jumat atas orang gila. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah juga orang gila melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keempat, al-hurriyah. Syarat yang keempat adalah orang tersebut merdeka. Yang artinya bukan budak. Fala tajibu alal abdi, maka tidak wajib sholat Jumat atas seorang budak. Ingat Bapak Ibu, sekarang ini tidak ada lagi yang namanya budak. Walau muba'atan, sekalipun budak tersebut budak muba'at. Budak muba'at nih Bapak Ibu, budak yang dijanjikan tuannya merdeka otomatis ketika tuannya meninggal dunia. Jadi artinya selama tuannya masih hidup, orang tersebut adalah sebagai budak. Tapi ketika meninggal dunia, otomatis orang tersebut merdeka. Itu yang dijanjikan tuan, itu mubah. Bahkan walau au mukataban, atau sekalipun budak itu budak mukatab. Budak mukatab ini juga budak yang dijanjikan tuannya merdeka, catatan selama dia dapat membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Misalnya kata tuannya, kalau kamu dapat bayar 50 juta, maka kamu akan merdeka. Wa tasihhu minhum, dan sah hukumnya sholat Jumat dilakukan oleh seorang budak. Jadi budak tidak wajib dia melaksanakan sholat Jumat, tapi andai kata dia sholat Jumat maka sah hukumnya. Yang kelima, az-zukurat, syaratnya adalah laki-laki. Fala tajibu 'alal mar'ati wala 'alal khunsa, tidak wajib sholat Jumat atas perempuan dan tidak wajib juga atas khunsa. Khunsa orang yang banci asli mulai terlahir ketika di dunia, bukan banci atau bincang olahan. Ini banci ini biasanya Bapak Ibu orang yang terlahir dengan 2 kelamin, tapi bukan keduanya berfungsi. Yang berfungsi misalnya mohon maaf kelamin laki-laki, maka dia termasuk laki-laki. Artinya khunsa tapi hukumnya laki-laki.
wa tasihu minhuma, dan sah perempuan dan unsa melaksanakan sholat Jumat. Nah, cuma daerah kita ini Bapak Ibu barangkali tidak pernah kita melihat perempuan yang ikut sholat Jumat. Tapi di daerah lain ada. Perempuan tidak wajib sholat Jumat, dia artinya wajibnya sholat zuhur. Tapi andai kata dia ikut sholat Jumat, maka sah Jumatnya. Arti sah Jumatnya tidak lagi dia melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang keenam, as-sihhatu. Yang syarat wajib Jumat adalah orangnya sehat. Wala tajibu 'alal maridil ladzi yashqu 'alaihi al-futur. Maka tidak wajib sholat Jumat atas orang yang sakit, yang sakitnya itu membuat dia sulit untuk hadir ikut melaksanakan sholat Jumat. Kama syaqatil masyi fil matari, sebagaimana kesulitan, kepayahan berjalan pada ketika hari hujan. Nah, jadi orang sakit tidak wajib dia sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Wa idza hadara ba'da zawali fala yajuzu lahul insiraf. Maka apabila seseorang telah hadir di masjid setelah masuk waktu sholat Jumat, ketika di masjid itu orangnya sakit, maka dia tidak boleh pulang lagi. Artinya ketika ke masjid masih sehat, ketika di masjid sakit tidak boleh dia pulang. Illa idza syaqqa 'alaihi al-intizaru masyaqqatan shadidah la tuhtama. Kecuali sakitnya tadi sakit yang bersangatan, yang tidak tertahankan lagi untuk menunggu dilaksanakannya sholat Jumat. Kemudian yang ketujuh, syarat wajib melaksanakan sholat Jumat al-iqamah, yakni orangnya mukim. Fala tajibu 'alal musafiri, maka tidak wajib sholat Jumat atas orang yang musafir. Wa tajibu 'alal mustawtini min babi aula. Dan wajib juga sholat Jumat atas orang yang mustautin. Nanti insya Allah yang akan datang kita akan terangkan apa yang dimaksud dengan orang mukim, apa yang dimaksud dengan orang yang mustautin. Jadi wajib sholat Jumat itu syaratnya orang yang mukim, dan yang kedua orang mustautin, dan tidak wajib sholat Jumat atas orang yang sedang melakukan perjalanan ataupun musafir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali sampai sini pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan dapat dipahami, dan semoga tentunya kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil ya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma faqihna fid din wa la taj'alna mimman ya'kulu dunya bid-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu